Seorang presenter yang berhasil akan membuka presentasinya dengan pembukaan yang menarik. Bagaimana caranya kita menampilkan sebuah pembukaan presentasi yang baik dan menarik? Mari temukan jawabannya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih terus setia berkunjung di channel Presenta Edu, channel pemandiri buat kita semuanya. Di video kali ini, saya membahas tentang bagaimana cara kita membuka sebuah presentasi. Seperti apa kalimat yang harus kita ucapkan ketika kita membuka sebuah presentasi dengan cara yang baik. Kalau kita mampu membuka dengan baik, maka kita akan menarik perhatian audiens. Akibatnya kita akan lebih lancar, lebih mudah dalam melanjutkan materi kita. Ada 3 teknik yang akan saya bahas di sini, yaitu teknik menggunakan maksud dan tujuan, teknik menggunakan cerita, dan terakhir teknik menggunakan fakta dan data. Seperti apa detailnya? Mari kita simak video berikut yang merupakan cuplikan dari training yang pernah saya bawakan beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita mulai dulu dengan teknik membuka presentasi. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di depan, ada 3 teknik pembukaan sebuah presentasi yang bisa kita gunakan. Yaitu yang pertama adalah menyampaikan maksud dan tujuan. Jadi cara mudah kita berpresentasi adalah, misalkan kita pakai pembukaan tujuan, sampaikan tujuan kita hari ini ngapain. Udah itu aja. Itu cara termudah. Ini saya kasih contoh sederhana ya. Misalkan hari ini kita belajar tentang berani dan percaya diri dalam presentasi. Maka sampaikan tujuan kita. Bapak Ibu sekalian, dalam presentasi hari ini, kita akan belajar bagaimana caranya mengatasi ketakutan dalam presentasi. Saya akan ajarkan Bapak Ibu sekalian bagaimana caranya berbicara yang baik, bagaimana cara menyusun konten yang rapi, dan tampil dalam presentasi. Sehingga di akhir dari training ini, Bapak Ibu nanti akan lebih berani dan percaya diri ketika tampil berpresentasi. Ini contoh sederhana. Ini adalah menggunakan pembukaan dengan apa? Dengan menyampaikan tujuan. Tujuannya adalah Anda akan berani dan percaya diri ketika tampil presentasi. Sampaikan tujuan kita. Itu sebuah teknik dalam opening. Teknik ini sangat relatif mudah dilakukan, bukan sangat mudah ya, tapi relatif mudah. Kenapa? Karena setiap presentasi pasti punya tujuan. Bapak Ibu hanya perlu fokus apa ya tujuan dari materi saya sebenarnya. Sampaikan tujuan itu dengan kuat di awal. Itulah kalau kita mau pakai teknik yang pertama ini. Sekarang teknik yang kedua, ada namanya teknik bercerita. Jadi kalau kita pakai teknik bercerita, kita angkat sebuah cerita yang relevan dengan materi kita, kemudian kita antarkan audiens untuk sampai ke topik, ke tujuan yang mau dibahas hari ini. Jadi tetap walaupun temanya cerita, ada aspek tujuannya juga. Ya, misalkan untuk topik yang sama saya bicara. Bapak Ibu, dulu jangankan bicara ke ratusan orang seperti ini. Bicara 1 lawan 1 aja saya tuh grogi. Saya pernah punya pengalaman, saya berdiri di depan, bicara, saya gugup, diam 1000 bahasa. Saya nggak bisa ngomong lagi, saya malu, akhirnya apa? Saya duduk. Itulah yang pernah terjadi di saya beberapa tahun yang lalu. Ketika saya nggak tahu gimana sih caranya ngomong di depan umum. Tapi hari ini, saya ingin berbagi pada Bapak Ibu sekalian, agar Anda semua tidak mengalami kisah yang saya yakin sebagian Anda pun pernah mengalaminya. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menjadi seorang yang tadinya takut berbicara di depan umum, menjadi orang yang lebih pede dan percaya diri dengan topik yang kita bawakan. Itu sebuah contoh opening pakai apa? Pakai cerita. Dan juga kita bisa pakai apa? Fakta dan data. Misalnya saya katakan, tahukah Anda dari sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, ternyata mayoritas orang itu paling takut bukan terhadap ular, bukan terhadap tenggelam, bukan takut kegelapan, bukan takut karena hantu. Tapi mereka takut apa? Takut dalam hal public speaking. Jadi lebih dari 25% orang paling takut ketika dia harus berbicara di depan umum. Dan ketakutan ini
menghantui mereka sepanjang hidupnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi ketakutan itu sehingga Anda tidak perlu masuk ke dalam orang yang disebut dalam statistik yang saya sebutkan tadi. Ini contoh opening pakai apa? Pakai data dan fakta. Jadi kira-kira seperti itu cara kita membuka sebuah presentasi dengan teknik tertentu yang kita lakukan. Demikian tadi sudah kita bahas bagaimana cara membuka sebuah presentasi dengan cara yang baik sekaligus menarik. Teman-teman punya 3 pilihan, apakah akan membuka dengan menyampaikan tujuan, apakah menggunakan sebuah cerita, ataupun menggunakan fakta dan data. Yang paling penting adalah tentukan teknik apa yang mau kita pakai, rumuskan kalimat pembukaannya secara rapi, secara matang. Ini sangat penting karena kalau kita lancar membuka sebuah presentasi, kita pun akan menjadi lebih percaya diri, lebih mudah kalimat selanjutnya untuk mengalir. Dan akhirnya kita pun akan bisa tampil lebih maksimal di hadapan audiens kita. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mempersiapkan kalimat pamungkas untuk pembukaannya. Silahkan nanti bisa dirumuskan. Selamat berlatih, selamat berpraktek. Sukses buat teman-teman semuanya. Saya Muhammad Nur, insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menguasai keterampilan presentasi akan membuat kita menjadi pribadi yang dapat berbicara dengan jernih, menyampaikan maksud dengan gagasan, serta meyakinkan orang lain. Buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut tentang presentasi, silahkan nanti bisa cari bukunya. Ada saya tulis buku tentang presentasi memukau. Buku ini bisa ditemukan di toko-toko buku, bicara banyak hal mulai dari cara mempersiapkan sebuah presentasi, menyusun slide-nya, sampai cara kita membawakan. Buku ini juga tersedia versi downloadnya, versi PDF-nya, boleh di-download gratis. Teman-teman boleh lihat deskripsi di bawah video ini. Juga ada buku satunya lagi, nah ini buku berbahasa Inggris, ini versi Inggris dari buku yang sebelumnya, judulnya Killer Presentation. Buku ini juga bisa teman-teman dapatkan secara gratis di website yang dikelola oleh Presenta. Silahkan bisa dilihat deskripsinya di bawah video ini. Dan terakhir buat teman-teman yang ingin belajar secara khusus terkait topik presentasi, bagaimana caranya kita menyusun materi, cara kita merumuskan kalimat pembukaan, kalimat penutup, silakan buat yang tertarik bisa mengikuti training yang diadakan Presenta. Kami punya training baik itu online ataupun offline, termasuk juga topik-topik yang lebih spesifik tentang presentasi. Misalnya, apakah fokus ke aspek delivery-nya, fokus ke pembuatan slide-nya, termasuk juga buat teman-teman di korporasi, di perusahaan, menampilkan data visualization yang baik, yang tepat dalam berbagai kasus presentasi bisnis. Selamat belajar, selamat berpresentasi, selamat meyakinkan audiens kita.